Ya, oke ya teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Pro Reremi 223, channel yang membahas tentang software-software konstruksi. Oke, pada kesempatan ini saya mau mencoba atau memberi tutorial ya tentang penggunaan atau hal-hal yang baru dari Archicad 26. Jadi seperti kita ketahui, Archicad 26 ini kira-kira hampir sebulan lalu ya, itu sudah launching Archicad 26, dan kali ini saya mau coba mereview ya hal-hal yang baru dalam Archicad 26 ini. Ini adalah model saya. Model ini adalah model untuk training privat ya. Ini juga adalah project saya jadikan untuk model training ya. Ini kalau teman-teman ikut training privat ya, yang kelasnya cuma 2 atau 3 orang, ini materinya ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari beberapa teman bahwa teman-teman itu melihat di YouTube itu cuma di YouTube itu tutorial Archicad itu cuma bangunan 2 lantai, bangunan 1 lantai ya, rumah tinggal. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, saya mau coba memberitahu teman-teman bahwa Archicad 26 ini harganya itu kalau solo itu 30-an juta lifetime ya. Terus kalau Timor itu 70-an juta. Jadi harganya saja sudah mahal, dan pasti ini software full power untuk BIM ya. Ini bukan software yang harga 3 juta atau 4 juta ya. Ini software full power. Sampai bangunan berlantai-lantai juga bisa, dan grafisnya ini pun sangat ringan ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, hal-hal yang baru di Archicad 26 itu, yang pertama itu kalau setelah saya menggambar ini, saya coba itu layer ya. Jadi layer itu terjadi perbedaan antara layer 25 dan 26 itu. 26 ini layernya lebih bagus ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah manajemen layer ya. Kalau di 25 ke bawah, versi bawah itu tidak punya manajemen layer seperti ini. Nah, di 26 ada manajemen layer seperti ini. Jadi ini sangat bagus ya. Sehingga layernya itu tertib ya. Lebih manajemennya lebih rapi, macam layar arsitektur. Nah, di sini yang terpakai ini mechanical electrical, ini plumbing, ini struktur untuk analisa struktur. Kalau ketika kita mau ekspor analisa struktur, layarnya juga rapi di sini. Nah, ini ya. Jadi di layar itu sudah rapi, dan layar kombinasinya juga di sini kita bisa bikin lebih rapi lagi ya. Dan ini saya rasa sangat membantu ketika bangunan kita sudah besar, banyak layer, kita mau cepat ya, kita punya manajemen layer sehingga tidak terjadi tumpang tindih layer. Karena nanti kenapa layer ini penting? Nanti ketika kita keluarkan volume berdasarkan layer, nah volume itu tidak double karena layernya itu tepat. Nah, ini dari layer. Yang berikut dari building material ya. Nah, dari building material juga sama. Ini ya. Di building material juga sama. Teman-teman lihat di sini sudah ada folder-folder. Jadi seperti ini material beton ya. Ini saya buatnya K300, K250. Material besi ya, besi hollow ya, stainless. Nah, ini kita bisa tambah ya. Dan kalau bagi teman-teman yang main seperti materi kita yang sebelumnya main interior, itu manajemen materialnya ini pasti kita butuhkan. Jadi kita bisa bikin grup ya, folder-folder untuk HPL ya, untuk material-material triplek ya. Itu bisa kita bikin materialnya dan lebih rapi, dan ketika kita keluarkan volumenya tidak salah, sangat bagus ya. Seperti slogan dari Archicad ini kan adalah stay focus design. Jadi memang betul-betul kita fokus terhadap desain kita ya, tidak sembarangan ya. Nah, ini dari segi building material. Nah, yang berikut dari segi surface juga ya. Di surface juga ini manajemen surface-nya ini juga
sudah sangat rapi ya. Jadi kita tidak karena ketika kita keluarkan volume by surface, itu surface ini kita bikin lebih detail. Contoh ya, macam ini surface saya ya. Saya pakai umpama ya ceiling ya, ini surface-nya beda ya. Wood ya beda. Ini sehingga ketika saya bawa ke software lain untuk keluarkan volume, seperti saya pakai 4D atau 5D itu material itu surface-nya itu betul-betul beda, tidak sama ya. Contoh penggunaan surface itu ketika saya mau bawa file ini ke render, saya pakai umpama saya pakai Lumion atau Enscape ya. Ketika ada satu material yang sama warnanya, umpama ini warna hijau ya, hijau, terus tanah juga hijau. Nanti ketika saya setting di Enscape atau di Lumion, warna hijau itu saya setting, maka yang berubah adalah ACP dengan rumput berubah karena sama-sama warna hijau. Karena ACP hijau, ini juga hijau. Karena material itu tidak saya bedakan. Material itu sama, warnanya sama. Nah, sedangkan ArchiCAD itu bisa kasih kita pilihan, bisa kita bikin ini warna ACP, ini warna rumput. Sehingga kita keluarkan material berdasarkan surface, itu tidak salah volumenya ya. Nah, ini bagus dalam hal manajemen surface. Jadi ArchiCAD 26 ini sudah lebih detail lagi. Nah, yang berikut itu di sini ya, graphic override. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, nah ini kita bisa di graphic override ini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih, kita bisa bikin kombinasinya untuk tampilan-tampilan. Jadi saya bisa bikin untuk fire plan ya, di sini ada zona 1 ya, zona 2, fire rating kalau yang material yang hangusnya atau terbakarnya itu ya. Nah, ini dari 1 jam ya atau 2 jam ya. Itu kita sudah bisa klasifikasikan, dan tampilan strukturnya juga nanti, tampilan grafisnya juga nanti bisa mengikuti ya, ini fire plan-nya ya. Macam pintu ini ya. Nah, ini kita bisa langsung tunjukkan. Jadi seperti saya contohkan teman-teman, ini Dena. Ketika Dena ini saya ganti ke warna no grafis, nah dia jadi warna merah. Kolom-kolomnya itu ada garis merah ya. Ada garis merah ya. Nah, ketika saya pakai grafisnya itu Dena juga, nah dia hitam ya. Ini kita bisa setting semua di graphic override. Ini bagus. Jadi seorang kita arsitek, kita bisa simulasikan gambar kita tanpa ada hambatan-hambatan ya. Contoh seperti tadi ini ya. Ini pakai fire plan. Kalau saya pakai yang 2D Dena, kita lihat. Nah, ini rules 2D Dena saya nanti jadinya seperti ini, hitam-hitam semuanya. Tapi kalau saya pakai yang render ya, nah kolom-kolomnya berubah jadi putih ya. Ya karena saya settingnya kolom putih. Ketika saya bawa ke render, kolom dan dinding ini sama. Tapi ketika saya mau munculkan di Dena, kolom itu saya kasih warna lain seperti ini. Kolom warna beton ya. Jadi kita bisa mainkan grafik override-nya seperti ini ya. Ini saya rasa bagus. Bisa kombinasi juga ya. Nah, ini kombinasinya bisa ya. Bisa dari langsung di sini juga bisa ya. Ketika kita rules-nya kita buat baru juga langsung bisa. Sedangkan di 25 kita harus setting di sini new rules ya. Jadi di 26 ini sudah sangat bagus. Nah, yang berikut di 26 ini juga ini ya. Ada namanya opening ya. Nah, ini ketika saya masukkan ke sini, kalau di 25 kan kita bikin opening langsung tembus ya ke dalam ya. Nah, langsung tembus. Tapi kalau saya di 26 ini yang barunya itu kita bisa bikin tidak tembus ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Sorry.
ini ya, flip. Nah ini ya. Nah ini kita bikinnya tidak tembus dia, jadi setengah dia. Nah ini ya, dia masuknya setengah. Untuk apa setengah seperti ini? Ini ketika kita bikin untuk mainan di dinding ya, di kamar mandi. Nah, openingnya ini bisa kita edit, bisa kita beri material. Jadi umpama saya beri material ini ya. Nah ini kita bisa beri material. Jadi opening ini bisa memotong setengah dari dindingnya. Nah seperti ini. Ini juga yang material terpotong juga kita bisa edit nih. Ini umpama saya pakai warna putih saja. Nah dia warnanya putih langsung. Nah ini bisa kita bikin ya, betul-betul menjawab kebutuhan arsitek ya, kita sebagai arsitek. Jadi ini yang tambahan dari opening ya. Nah yang berikut juga adalah yang saya suka adalah visualisasi ya. Jadi grafisnya 26 ini saya rasa lebih ringan dan lebih bagus ya. Seperti ini lebih ringan, lebih bagus ya. Ini saya putar-putar lebih ringan. Nah juga ketika saya potong ya cutting plan-nya, nah ini betul-betul visualisasinya betul-betul bagus ya. Nah jadi Archicad ini ketika kita pakai untuk presentasi atau kita pakai untuk asistensi ke owner atau klien atau pemerintah ya, ownernya pemerintah atau ownernya siapa saja, kita bisa langsung simulasikan tanpa kita harus merender ya. Jadi kita langsung simulasikan tanpa kita merender. Nah, ini betul-betul simulasinya, grafisnya bagus. Nah inilah ya hidup ya, teman-teman lihat hidup ya. Kalau saya bikin lagi di lantai 4 ya, hidup dia. Nah ini saya bikin di lantai 2 coba. Nah ini hidup. Nah kita bisa langsung simulasikan tanpa harus merender. Inilah yang saya suka dari Archicad ya. Nah visualnya seperti ini betul-betul hidup, bayangannya hidup ya. Ini tanpa harus kita merender. Jadi ketika kita presentasi ya project ke owner, kita langsung buka dari file Archicad-nya. Dan di sini langsung kita bisa merubahnya, edit dan sebagainya betul-betul langsung ya. Tanpa harus simulasi dari render dulu ya. Nah ini yang saya suka ya. Seperti dinding ini ya, kita mau delete ya, langsung aja. Nah jadi saya ketika juga kita potong ya cutting plan-nya, ini juga visual grafisnya juga hidup ya. Contoh ini bayangannya saya tarik lagi ke arah sini. Nah bayangannya ya, ini sangat baik ya. Ini dari sini. Nah oke. Jadi visualnya juga, tampilan visualnya yang saya suka ya, ringan. Juga kita bisa potong ya di mana saja ya. Nah seperti ini saya majukan ya. Dan dia hidup ya, gambar visualnya hidup ya, ini seperti ini ya, hidup gambarnya ya. Sorry ya. Nah ini hidup ya, kita lihatnya ini hidup. Jadi ketika kita presentasi ya, betul-betul yang kita gambar itu betul-betul bisa kita presentasi secara 3D ya. Dan material-material ini juga hidup ya, ada bayangannya. Nah ini yang saya suka dari Archicad ya. Untuk 26 3 dimensinya lebih ringan dan lebih hidup ya grafisnya. Apalagi kalau kita pakai VGA yang bagus ya, RTX ya 3060 ya. Nah itu visualnya ini lebih detail dan lebih bagus ya. ACP-nya lebih hidup, gambarnya garisnya juga tidak terlalu putus-putus. Jadi kita presentasi langsung tanpa render, ini bisa jadi bahan presentasi. Nah berikutnya yang di 26 itu yang baru-baru itu adalah objek ya. Di objek ini juga di sini ada tambahan ya. Nah di
ini ya, di bednya ini ada tambahan ini objek baru. Di 26 ada ya, di 25 enggak ada. Sudah itu di kursi-kursi ini juga ada yang baru, ini baru. Nah ini tempat-tempat ini baru nih, ini baru. Terus yang ini baru ya, tipe ini baru. Nah sudah itu di dekorasi, di meja ya, di meja juga ada yang baru nih. Ini ya, mana nih, ini ya, Metal Garden ini baru nih, ini baru juga. Nah jadi ada beberapa yang tambahan di sini ya, yang baru. Nah yang berikut, ketika kita save ke BIMX ya, publish BIMX Hypermodel, itu gambarnya lebih hidup. Nah contoh saya buka ya, yang saya sudah publish ya, saya buka. Ini yang saya sudah publish ya. Bedanya apa dengan yang sebelumnya, BIMX sebelumnya? Kalau saya lihat bedanya di grafis ya, grafis dan pencahayaan ini lebih hidup ya. Karena di 26, 25 ke bawah itu grafisnya itu seperti kartun ya. Nah ini lebih hidup ya, lebih hidup ya. Coba saya masuk ke sini, ini saya masuk ke sini. Nah ini lebih hidup dia, jadi betul-betul agak bagus ya daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu, oh ini seperti gambar kartun ya. Nah tapi yang sekarang ini dia lebih bagus grafisnya ya, dan lebih tajam ya warnanya. Nah ini dari BIMX. Oke, yang berikut di sini lagi library part maker. Nah di video yang dikeluarkan oleh Archicad itu ada library part maker. Kita bisa bikin objek meja, kursi tanpa GDL atau tanpa bahasa-bahasa pemrograman ya. Itu bisa langsung di sini. Tapi saya cari-cari belum ketemu. Saya belum ketemu di sini ya, library part makernya pakai apa, karena di video itu dia tidak tunjukkan caranya ya. Saya belum ketemu, itu juga baru ya, nanti saya akan explore. Nah terus ada satu lagi yang baru juga saya lihat itu di sini ya, di ini ya, create roof from mesh. Jadi kita bisa bikin atap dari mesh. Itu yang baru juga. Jadi ini mesh, contoh gini ya, saya buka mesh seperti ini. Nah ini kita bisa create roof to mesh, from mesh ya. Jadi ini langsung kita bisa bikin di sini. Nah ini ya, nah ini create roof from mesh ya. Jadi ini mesh bisa jadi langsung jadi atap. Ini yang baru. Nah yang berikut itu di struktur ya, di struktur. Coba saya lihat itu dari sini ya. Nah ini struktur. Di sini kita bisa bikin ini plan strukturnya. Analytical modelnya itu bisa ini balok macam beban kita taruh di lantai, itu bisa kita potong-potong baloknya, lantainya, bisa memasukkan beban terpusat, dan baloknya itu bisa, contoh di sini yang ini kan tidak kenal dinding ya, berarti sampai sini saja sebenarnya beban dindingnya cuma sampai di sini saja, ya, di sini tidak ada beban dinding. Nah di sebelumnya itu kita tidak bisa potong ya, analytical modelnya kita tidak bisa potong. Di sini kita bisa potong, jadi yang kena beban dinding saja bebannya itu bisa kita potong baloknya, analyticalnya kita potong, dan kita bisa analisis berdasarkan beban yang menekan balok saja.
Jadi tidak semua seperti yang tidak kena dinding ya tidak perlu ditaruh beban. Nah itu yang bagus di struktur plan-nya ya, di analytical modelnya. Nah saya rasa itu semua yang terbaru dari ArchiCAD 26. Saya belum jauh lagi mengeksplor ya. Nanti saya akan coba eksplor lagi. Tapi hampir semua ada 12 poin itu, 12 poin yang baru-baru itu sudah saya coba dan saya praktekkan langsung di ArchiCAD 26. Oke ya teman-teman, demikian untuk video ini ya. Bagi teman-teman yang mau ikut training privat selama 6 hari, satu kelas itu isinya cuma 2 orang sampai 3 orang. Nah materinya seperti ini. Kita akan training dan kita akan buat ini dari arsitektur, struktur, MEP, bahkan sampai di RAP ya, dan analisis struktur. Jadi ini adalah paket untuk konsultan ya. Teman-teman yang mau langsung satu kali kerja semua dapat ya, mari ikut training. Saya akan memberi materi seperti ini. Oke teman-teman ya, demikian video saya untuk ArchiCAD 26 ya, overview ya, atau tes ArchiCAD 26 ya. Sampai jumpa, terima kasih.